Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2191 Menara Keluarga. Aku tahu kamu akan datang, kamu berjanji padaku, kita sudah membuat kesepakatan. Wajah Bai Suiying sangat pucat, dia berbaring di pelukan Lin Yun, senyumnya alami, dan kemudian napasnya menjadi semakin lemah. Pikiran Lin Yun meledak dengan dengungan, apakah dia orang yang ditunggu-tunggu Bai Suiying? Bai Suiying adalah pria yang terobsesi padanya dan merasa bahwa dia miliknya setelah hanya melihatnya sekali. Oleh karena itu, dia tidak rela berselisih dengan keluarganya. Apakah dia sendiri? Lin Yun sangat terkejut, dia pernah sangat penasaran dengan dewa macam apa orang ini yang membuat Bai Suiying begitu menyukainya. Tapi dia tidak pernah menyangka orang ini adalah dirinya sendiri. Yang paling penting, dia tidak ingat pernah bertemu Bai Suiying, juga tidak ingat membuat perjanjian. Tapi sebelum Lin Yun sempat bertanya, Bai Suiying tertidur lelap dengan sedikit senyuman. Kakak senior. Lin Yun terkejut, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan dengan cepat menyuntikkan aliran Qinglong Holy Qi ke tubuh lawan. Wajah Bai Suiying berangsur-angsur memerah, tetapi masih belum ada tanda-tanda atributnya. Sesosok melintas, tapi Xiao Bingfeng lah yang datang, dia mendorong Lin Yun menjauh dan berkata, saya akan melihatnya. Lin Yun menyingkir dan membantu Bai Suiying berdiri. Saat mereka berdua sedang memeriksa kondisi Bai Suiying, semua orang di lapangan Tiandao tercengang dan tercengang. Semua orang membuka mulutnya lebar-lebar, dengan tatapan mata yang luar biasa. Dari 4 Holy Lord dari Sekte Dewa Bulan Darah, 2 sudah mati dan 2 lagi lumpuh. Holy Lord Sabit Hijau dan Holy Lord Heng Ying yang tergeletak di tanah mungkin tidak bisa mendapatkan kembali kekuatan mereka untuk waktu yang lama. Banyak mata memandang Lin Yun tanpa sadar, dengan ekspresi yang sangat rumit, dan mereka benar-benar tidak dapat mempercayainya. Apakah ini pemakaman si Playboy? Daoyang Zhengzi bergumam pada dirinya sendiri, matanya serius seperti sebelumnya. Meskipun dia dapat melihat bahwa Lin Yun sendiri jauh lebih rendah daripada Dewa Suci dalam hal kultivasi dan aturan jalan suci. Yuan Gangqi suci milik Heng Ying Sengjun sendiri membuatnya tidak berdaya, dan bahkan niat pedang galaksi terbaiknya pun tidak dapat menembusnya. Mampu mencapai rekor seperti itu bergantung pada senjata suci tertinggi, payung matahari dan bulan Changlong. Dia bahkan hampir terbalik, namun berkat bantuan Bai Suiying, dia mampu membalikkan keadaan dan membunuh 2 Raja Suci secara instan. Tapi kemudian aku memikirkannya, jika itu aku, bahkan jika aku memiliki artefak orang suci tertinggi, aku mungkin tidak memiliki keberanian dan keanggunan yang tak terkalahkan. Belum lagi pada saat kritis, menggunakan dirinya sebagai umpan untuk menipu Saint Lord Heng Ying dan Saint Lord Sabit Hijau pada saat yang sama sangatlah jahat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Memikirkan tentang apa yang dia katakan, pembuluh darah naga tuanku telah membunuh Holy Lord, jadi mengapa aku harus takut? Gaya seperti ini sungguh mengagumkan. Tidak heran Gu Xian, yang berada di urutan teratas daftar pada hari pertama, sangat menghormati keindahan yang terkubur. Inilah kekuatan yang menduduki puncak daftar Jue Tianlu. Orang-orang di lapangan Tiandao terkejut, tetapi emosi mereka tetap positif, mereka segera pulih dan akhirnya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Di luar alun-alun, keluarga Ye dan sekelompok Raja Suci dari Sekte Dewa Bulan Darah tampak seperti sedang berduka atas ahli waris mereka, wajah mereka pucat, dan mata mereka hampir melotot. Bagaimana ini mungkin? Holy Lord Ye Jia Junyang membuka mulutnya lebar-lebar, tampak tidak nyaman seperti baru saja memakan lalat. Terutama semua orang di Sekte Dewa Bulan Darah benar-benar terdiam. Selain kekalahan keempat orang suci agung, yang lebih merepotkan lagi adalah pola matahari disuntikkan ke tubuh Lin Yun oleh Bai Suiying, ini terlalu fatal. Pemimpin, ini tidak bagus. Di langit, Raja Xingluo, yang bertarung melawan jiwa suci Tian Xuan, melihat situasi di lapangan Tiandao dan ekspresinya sedikit berubah. Menurut rencana pemuda berdarah itu, sesuatu yang seharusnya menjadi hal yang pasti ternyata mengalami perubahan yang tidak terduga. Jiwa suci Tian Xuan memegang gambar sisa pedang kaisar manusia, dan diberkati oleh formasi pedang kaisar manusia, tidak kalah dengan keduanya bergabung. Saya pikir kekuatan formasi pedang kaisar manusia akan jauh berkurang setelah melukai para orang-orang kuat di alam suci. Tanpa diduga, Ye Guhan dan yang lainnya berhasil bertahan.
Yang lebih halus lagi adalah cahaya Buddha menyinari seluruh tubuh Sage Agung Debu Murni, yang suci dan khusyuk seperti bodhisattva. Dia telah menggunakan suara Buddha untuk menyembuhkan luka Long Yun, Ye Guhan dan lainnya. Metodenya sepertinya tersembunyi, namun nyatanya selalu menjadi perhatian Raja Xingluo dan bocah berdarah itu. Segala sesuatu di dunia ini tidak kekal. Semua murid Yao Guang benar-benar monster. Dibandingkan dengan kegelisahan Raja Xingluo, anak laki-laki berpakaian darah itu jauh lebih tenang dan mengabaikannya setelah melihatnya dari kejauhan. Saya khawatir tidak mudah untuk menghilangkan pola matahari. Situasi gadis itu mungkin sangat buruk. Pemuda berpakaian darah itu sangat memperhatikan bahwa Master Pedang Tian Xuan memiliki hubungan dekat dengan Bai Suying, dan saat bertarung dengannya, dia membuat beberapa pernyataan yang menyelidik. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya sekarang. Kamu harus lebih memperhatikan situasimu sendiri, kata jiwa suci Baizhang dari Master Pedang Tian Xuan dengan dingin. Ledakan. Saat kata-kata itu jatuh, cahaya pedang yang dibungkus dengan kekuatan kaisar manusia memotong ruang menjadi dua, dan kemudian pedang yang tak terhitung jumlahnya memutar ruang menjadi beberapa bagian. Banyak pecahan luar angkasa memantulkan cahaya seperti cermin, dan tekanan kuat menarik anak laki-laki berpakaian darah dan Raja Bintang Luo ke dalam pecahan yang berputar, membuat mereka tidak dapat meninggalkan pusaran air yang menakutkan ini. Dentang, dentang, dentang. Raja Bintang Luo dan anak laki-laki berpakaian darah terus berputar mengikuti pusaran air. Selama rotasi, mereka masing-masing mengambil tindakan untuk menahan cahaya pedang dari segala arah. Kondensasi. Jiwa suci Tian Xuan berbalik dan bayangan pedang kaisar manusia memancarkan busur setengah bulan di tangannya. Ruang yang awalnya hancur telah disembuhkan dalam sekejap mata. Raja Xingluo dan anak laki-laki berlumuran darah tidak dapat menghindarinya, dan masing-masing mengambil tindakan untuk memblokir pukulan tersebut. Ledakan. Di tengah suara keras itu, keduanya terlempar sambil mengerang. Namun, ruang di area ini telah terdistorsi. Keduanya tampak terpesona, tetapi lintasan mundur tubuh mereka benar-benar membentuk lingkaran, dan mereka masing-masing sampai ke belakang Master Pedang Tian Xuan. Memotong. Master Pedang Tian Xuan telah mengantisipasi hal ini, jadi dia berbalik dan menyerang dengan pedangnya. Desir, desir, desir. Tubuhnya juga membentuk lingkaran, dan banyak bayangan muncul untuk beberapa saat, mirip dengan gerakan pedang 10.000 pedang bersatu, menjebak anak laki-laki berpakaian darah dan Raja Xingluo pada saat yang bersamaan. Fiuh. Cahaya pedang itu terlalu cepat, dan kekuatan pedang kaisar manusia tidak kalah dengan kekuatan kekaisaran dari anak laki-laki berpakaian darah kali ini, baik Raja Bintang Luo maupun anak laki-laki berpakaian darah tidak mendapat keuntungan apapun, dan tanda berdarah muncul di setiap tubuh. Aku, Raja ini, sangat membenci formasi pedang kaisar manusia. Ada kilatan kemarahan di mata Raja Xingluo, dia sangat sedih dengan pemukulan itu, bisa dikatakan dia pasif dari awal sampai akhir. Menghadapi formasi yang menantang surga seperti formasi pedang kaisar manusia, seseorang tidak boleh menghadapi lawan secara langsung. Setelah mempercayai rencana anak laki-laki berpakaian darah, dia harus menahan lawan secara langsung. Jika tidak, Master Pedang Tian Xuan akan mampu membunuh keempat orang suci hanya dengan satu serangan pedangnya tanpa Lin Yun mengambil tindakan. Haha, jangan tidak sabar, kesenangan belum datang. Pemuda berlumuran darah itu menyadari kebencian Raja Xingluo, dan berkata dengan tenang sambil tersenyum di bibirnya. Mu Yan, sesuai pengaturan pemimpin, kita harus mengambil tindakan. Di luar lapangan Tiandao, putra Dewa Zhao Tianyu melirik Wang Muyan dan berkata dengan suara yang dalam. Ekspresi Wang Muyan dingin, dan ada emosi yang rumit di matanya, tetapi emosi itu melintas begitu saja dan kemudian menghilang dengan cepat, tanpa fluktuasi apapun. Dengan mata dingin, menatap dunia, dia menjadi menyendiri, seperti dewa tanpa emosi apapun di dunia. Akhirnya, tanda teratai emas muncul di kedalaman matanya, dan kekuatan kuno dibuka sedikit demi sedikit. Ledakan. Dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan yang ganas, menara Tianlun bangkit dari tanah di kejauhan, dan dunia berguncang dengan hebat. Ledakan. Setelah beberapa saat, seluruh lapangan Tiandao mulai bergetar hebat. Cahaya formasi pedang kaisar manusia belum melemah, namun tekanan harta ruang dan waktu telah turun, masih membuat alun-alun berguncang. Kekuatan dari ruang dan waktu meresap melalui formasi secara diam-diam, dan semua orang di lapangan Tiandao tampak sangat terkejut. Apa yang terjadi? Itu menara keluarga. Menara keluarga ada di sini lagi. Wajah semua orang di keluarga Bai yang mengalami bencana di Orchid Courtyard berubah drastis, dan suara mereka bergetar hebat. Menara Tianlun, mengapa Menara Tianlun ada di sini lagi?
Bukankah ini harta paling berharga dari ajaranku? Wajah nenek moyang keluarga Bai pucat, bibirnya gemetar, kulit kepalanya mati rasa, dan rasa takut di hatinya dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebagai orang kuat di alam suci, setelah melihat menara Tianlun menjulang ke langit lagi, pikirannya runtuh. Pengalaman sebelumnya sungguh menyedihkan, formasi bintang pedang anggrek pada awalnya utuh, dan halaman anggrek relatif damai. Namun kemunculan menara Tianlun mematahkan semua mimpi indahnya, dan seluruh aula utama anggrek menghilang dalam sekejap. Setelah itu, keluarga Ye memiliki akses tanpa hambatan, memaksa keluarga Bai putus asa. Dia baik-baik saja untuk saat ini, tetapi dia tidak bisa bangun sekarang karena kondisi tubuhnya sangat istimewa. Ini adalah tubuh dewa bawaan yang sangat langka bahkan di zaman kuno. Xiao Bingfeng membuka matanya dan berkata ke samping Lin Yun, membiarkan Lin Yun merasa lega untuk saat ini. Itukah sebabnya kita membutuhkan pola dewa matahari? Kata Lin Yun Dao. Aku punya beberapa ide, tapi aku tidak bisa menguraikannya sekarang. Xiao Bingfeng mendongak, kekhawatiran muncul di matanya. Lin Yun segera menarik kembali pikirannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat menara Tianlun yang menyelimuti lapangan Tiandao, mengerutkan kening. Sungguh ironis, harta ruang dan waktu sekte Tiandao telah menjadi sarana lawan untuk menghancurkan formasi pedang kaisar manusia. Kaisar Agung, mana yang lebih kuat, artefak suci tertinggi atau harta karun ruang dan waktu? Lin Yun tiba-tiba berkata. Sistem artefak Supreme Sein dan harta karun ruang dan waktu berbeda. Artefak Supreme Sein yang berbeda serta harta karun ruang dan waktu juga berbeda. Beberapa artefak Supreme Sein bahkan merupakan harta ruang dan waktu pada saat yang sama. Di faktanya, tidak mungkin untuk membandingkan. Itu terlalu umum. Saat Xiao Bingfeng berbicara, dia tiba-tiba terbangun. Kalau begitu mari kita lebih spesifik. Mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah, payung harta karun matahari bulan Changlong dan menara Tianlun. Lin Yun menatap menara Tianlun dan mengucapkan kata demi kata. Xiao Bingfeng menatapnya tanpa bicara. Jadi begitu. Lin Yun tersenyum. Penyihir ini ingin menghancurkan sekte Tiandao kita. Di altar Tiandao, Sage Agung Long Yun melihat pemandangan ini, wajahnya memerah karena marah, dan dia sangat marah. Beberapa orang suci agung lainnya juga mengerutkan kening, tidak dapat memikirkan solusi yang baik. Orang suci ini akan menanganinya. Petapa Agung Qianyu tampak serius dan berbicara perlahan. Mereka berada di dekat lapangan Tiandao selain mendukung pengoperasian formasi pedang kaisar manusia, Sage Agung Jingchen diam-diam telah menyembuhkan luka mereka. Dia mempraktikkan rahasia Buddha, dan harta rahasia di tangannya disebut vas pemurnian Gyoking Kuan, yang dapat diaktifkan dengan suara Buddha untuk menyembuhkan luka orang kuat di alam suci. Dapat menyehatkan jiwa suci, menyehatkan tubuh suci, dan melembutkan penampilan suci. Jika mata air suci yang jernih digunakan untuk menyembuhkan luka, bahkan dapat meregenerasi anggota tubuh orang suci yang kuat dan memulihkan 5 organ dalam. Selama pertarungan antara Lin Yun dan 4 orang suci, mereka semua pulih dari cedera mereka dan memiliki 50% hingga 60% dari efektivitas tempur puncak mereka. Mereka awalnya ingin berjaga-jaga secara diam-diam dan menangkap pemuda berlumuran darah dan Raja Xingluo yang lengah pada saat kritis, tetapi mereka tidak menyangka menara Tianlun akan benar-benar datang untuk membunuh mereka. Ini adalah menara Tianlun. Ye Guhan menghela nafas pelan. Harta karun ruang dan waktu menguasai kekuatan ruang dan waktu pada saat yang sama. Kekuatan ini dapat menembus formasi pedang kaisar manusia secara diam-diam. Ini adalah jalan abadi yang akan bertahan selamanya. Jika Sage Agung Qianyu berada di masa jayanya, dia mungkin hampir tidak bisa memblokirnya. Lagi pula, gadis kecil itu tidak bisa benar-benar mengendalikan menara Tianlun, jadi dia hanya bisa mengaktifkannya paling banyak sekali. Tapi sekarang keadaannya cukup buruk. Aku akan melakukannya. Sage Agung Long Yun bergumam, cedera lamamu baik-baik saja. Jika kamu terluka parah lagi, aku khawatir vas pemurni Gyoking Kuan tidak akan banyak berpengaruh. Petapa Agung Long Yun telah menjadi orang suci dalam tubuhnya, jadi itu adalah hasil terbaik baginya untuk membawanya. Namun, formasi pedang kaisar manusia hampir didukung oleh Petapa Agung Long Yun. Darahnya layak untuk ratusan orang suci. Begitu dia mengambil tindakan, kekuatan formasi pedang kaisar manusia pasti akan berkurang banyak, sehingga menyulitkan kedua belah pihak. Ledakan. Menara Tianlun tergantung tinggi di atas awan, fenomena di sekitarnya menjadi semakin menakutkan, dan kekuatan ruang dan waktu terus menyebar dan menyatu. Terjalin menjadi serangkaian garis yang menakutkan, pada saat yang sama, generasi pemilik menara Tianlun, melintasi sungai panjang ruang dan waktu,
berubah menjadi hantu dan mengulurkan telapak tangan besar mereka untuk mendarat di Menara Tianlun. Tangan raksasa bertumpuk di Menara Tianlun, membuat Menara Tianlun semakin menakutkan. Ketika kekuatan ruang dan waktu mencapai batasnya, Menara Tianlun jatuh menuju lapangan Tiandao dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Di altar, Petapa Agung Longyun dan Petapa Agung Qianyu sedang mendiskusikan siapa yang lebih cocok untuk mengambil tindakan. Ketika mereka melihat ke atas, mereka menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Memikirkan konsekuensi setelah jatuhnya Menara Tianlun, semua orang tampak putus asa. Bab 2192 Waktu seperti air yang mengalir di timur. Kekuatan Menara Lun hari itu begitu kuat sehingga hampir dilebih-lebihkan. Bahkan jika terhalang oleh payung matahari dan bulan, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di perisai energi emas yang dipegang oleh formasi pedang Kaisar Manusia. Fiuh. Banyak orang yang langsung memuntahkan seteguk darah akibat pukulan keras ini. Tidak baik. Ekspresi Longyun dan yang lainnya tiba-tiba berubah drastis, dan mungkin belum terlambat bagi mereka untuk mengambil tindakan sekarang. Tetapi pada saat ini, seluruh dunia tiba-tiba mendengar suara yang luar biasa. Yang Mulia Changlong, tolong bantu saya, Lin Yun. Gema suara-suara kuno terus tumpang tindih antara langit dan bumi, meledak ke telinga manusia, bergetar seperti guntur, membuat jiwa manusia gemetar. Pada saat kritis, sambaran petir meledak di tanah, dan kilat yang menyilaukan menyinari wajah semua orang dengan jelas. Lampu listrik yang melonjak seperti naga raksasa kuno, bergegas ke puncak formasi pedang Kaisar Manusia dalam sekejap mata. Ketika cahaya mengembun, terlihat jelas siapa sosok itu jika bukan Lin Yun. Payung harta karun matahari dan bulan Changlong dibuka langsung, bintang sinar emas, bintang kayu, bintang air, dan bintang api. Senjata suci tertinggi, kelima sinarnya terbuka. Ledakan. Di tengah suara keras, Lin Yun dengan satu orang dan satu payung menahan dampak Menara Tianlun, mencegahnya jatuh pada formasi pedang Kaisar Manusia. Sungguh pemandangan yang mencengangkan, tubuh setengah suci menghalangi harta ruang dan waktu. Kamu King Tian. Wang Muyan, yang bersinar dengan cahaya keemasan di kejauhan, melihat Lin Yun memegang payung matahari dan bulan, dengan ekspresi terkejut di matanya. Bahkan jika Lin Yun mengungkapkan identitasnya, Wang Muyan secara tidak sadar masih menganggapnya sebagai Ye King Tian. Lin Yun mendongak dan memandang Wang Muyan dari jauh, keduanya akhirnya mencapai titik ini. Ye King Tian, kamu tidak bisa bertahan, menyerahlah. Suara Wang Muyan terdengar di telinga Lin Yun. Sebagai harta karun ruang dan waktu, Menara Tianlun jauh lebih kuat dari payung matahari dan bulan Changlong, Lin Yun memaksa 5 sinar untuk memblokirnya. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Lin Yun memiliki senyuman di bibirnya dan tatapan penuh tekad. Dia tidak peduli mana yang lebih kuat antara harta karun waktu dan luar angkasa dan Menara Tianlun, tetapi bukan karakternya yang menutup mata. Bahkan jika dia benar-benar tidak bisa menghentikannya, dia harus mencobanya. Untuk mengetahui. Meski hasilnya benar-benar tidak akan berubah. Changlong ada di atas. Lin Yun berteriak dengan marah lagi, dan bintang matahari Yao dan bintang bulan Yao pun mekar. Artefak suci tertinggi, ketujuh sinarnya terbuka. Kekuatan tumbukan yang agung dilepaskan dari payung matahari dan bulan, dan Menara Tianlun langsung dibuka dengan keras, dan semua tangan raksasa yang tumpang tindih yang menutupi Menara Tianlun runtuh. Fiuh. Darah tumpah dari sudut mulut Wang Muyan, wajahnya pucat, dan cahaya keemasan di matanya bergetar. Tepat ketika dia hendak mengaktifkan Menara Tianlun lagi, dia melihat dari kejauhan. Ditemukan bahwa pakaian Lin Yun meledak dan dia berlumuran darah. Dalam hal luka, luka Lin Yun jauh lebih serius daripada miliknya. Yang lebih menakutkan lagi adalah adanya retakan di gunung harta karun matahari dan bulan tertinggi. Ini adalah instrumen suci tertinggi kuno, yang telah mengalami bertahun-tahun lamanya dan telah mengalami beberapa kerusakan internal. Di bawah desakan kuat Lin Yun, tabrakan dengan Menara Tianlun membuat payung matahari dan bulan tidak dapat bertahan. Bagaimanapun, ini adalah harta ruang dan waktu. Baik waktu maupun waktu adalah jalan abadi yang bertahan selamanya. Gabungan kekuatan keduanya mencapai tingkat yang tak terbayangkan bahkan di alam suci. Apa yang orang ini tekankan? Wang Muyan menggigit bibir merahnya dengan ringan, sedikit kemarahan muncul di matanya. Apa hubungannya Sekte Tiandao denganmu? Minta saja seseorang untuk membawa Bai Suiying keluar, itu saja, harus sampai pada titik ini. Anda, keturunan pribadi Yao Guang, bersikeras untuk mengurus urusan Sekte Tiandao, apakah Anda benar-benar tidak takut mati? Apakah itu benar-benar layak untuk Bai Suiying? Ledakan.
Kemarahan di mata Wang Muyan semakin kuat, dan hatinya yang terguncang menghilang, dia sekali lagi membuka kekuatan misterius dan kuno di tubuhnya. Kekuatan itu penuh dengan keilahian, mulia dan khusyuk, ia tampak benar-benar seperti dewa dan tidak dapat dihujat atau dilawan. Dewi, apakah kamu akhirnya akan mengambil tindakan? Itu tidak mudah. Anak laki-laki berpakaian darah itu mendongak. Wang Muyan memiliki status khusus dalam Sekte Bulan Darah. Meskipun dia adalah pemimpinnya, dia tidak bisa memaksa orang lain melakukan hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan. Dia sudah menyiapkan rencana cadangan, tapi sepertinya dia tidak perlu menggunakannya sekarang. Maka semuanya harus berakhir. Ledakan. Menara Tianlun dan payung matahari dan bulan Changlong bertabrakan lagi, dan kali ini fluktuasi energi yang ditimbulkan bahkan lebih dahsyat. Hanya gelombang kejut yang tersebar yang merangsang perisai energi emas dari formasi pedang kaisar manusia, meledakkan banyak lubang di perisai energi. Tapi menara Tianlun, yang melambangkan kehancuran, tidak bisa benar-benar runtuh. Lin Yun yang tampaknya tidak berarti masih bertahan dengan payung matahari dan bulan. Tidak baik. Wajah Ye Guhan sedikit berubah, pupil matanya menyusut tajam, dan dia sangat menyadari bahwa Lin Yun berada dalam kondisi yang sangat buruk sekarang. Klik. Sebelum dia dapat mengambil keputusan, permukaan payung harta karun matahari bulan Changlong meledak, dan bintang-bintang meredup satu demi satu. Lin Yun memuntahkan seteguk darah, payung matahari dan bulan di tangannya menjadi compang camping dan retak di banyak garis. Dalam serangan ini, sebagian besar payung matahari dan bulan dihancurkan langsung oleh menara Tianlun, dan jiwa naga mengeluarkan ratapan yang menyedihkan. Alasannya adalah kekuatan dalam tubuh Wang Muyan terlalu misterius dan kuno, dan Lin Yun masih belum mampu menandinginya. Wang Muyan, yang bersinar dengan cahaya keemasan di langit, melihat pemandangan ini, hatinya menegang, dan dia dengan cepat mengendalikan menara Tianlun untuk menggantung di udara. Tanpa dukungan payung matahari dan bulan, jika menara Tianlun menghantam Lin Yun, meskipun dia adalah orang suci, dia akan menderita kerusakan parah. Bing Feng kecil mengulurkan tangannya untuk meraih Lin Yun dari tanah, dan menarik Lin Yun kembali ke udara. Masih tidak menghalanginya. Dia sangat kejam. Lin Yun melihat payung yang rusak, memuntahkan darah, tampak pucat, dan berbicara dengan susah payah. Kamu harus menjaga dirimu dulu. Jika dia tidak berbelas kasihan, kamu mungkin benar-benar sudah mati sekarang, kata Xiao Bingfeng dengan sedih. Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa kekuatan terlarang di tubuh Wang Muyan adalah sesuatu yang dia takuti. Di era ini, keberadaannya tabu. Bang! Menara Tianlun, yang berhenti sejenak, menghantam perisai energi emas dengan kecepatan lebih cepat. Klik, klik, klik. Ada formasi yang tak terhitung jumlahnya di tanah lapangan Tiandao, yang menggulung seperti potongan logam panjang, debu beterbangan beberapa saat, dan banyak orang terpengaruh. Cahaya jiwa suci Tian Xuan, yang bertarung melawan Raja Xingluo dan anak laki-laki berpakaian darah, langsung meredup. Hampir seketika, jiwa suci Tian Xuan kembali ke tubuh Master Pedang Tian Xuan. Tian Xuan membuka matanya dengan keras ke altar, dan kemudian darah tumpah dari sudut mulutnya. Kalau begitu biarkan aku melakukan pukulan terakhir. Anak laki-laki berpakaian darah itu tertawa di udara, di tengah tawanya yang liar, dia melihat dunia dan kekuatan dominasinya yang tak ada habisnya melonjak. Terbang di langit dan memegang tangan bulan. Dengan teriakan nyaring, bulan darah yang meledakkan ruang muncul lagi di tangannya, dan kemudian telapak tangannya bergerak dengan keras. Sue Yue dirobohkan terbalik, bang bang bang, hanya dengan membalikkan telapak tangan ini, energi emas formasi pedang kaisar manusia benar-benar rusak. 5 orang suci agung di altar masing-masing berdiri dan memeluk semua orang di belakang mereka, dan kemudian secara bersamaan mengambil tindakan untuk memblokir dampak serangan tersebut. Desir. Menara Tianlun tergantung sendirian di udara, dan anak laki-laki berpakaian darah serta Raja Xingluo mendarat di lapangan Tiandao yang bobrok sebagai pemenang. Aduh. Suara terobosan di udara terdengar satu demi satu, dan orang-orang suci dari keluarga Wang dan keluarga Ye yang diblokir di luar secara bersamaan naik ke lapangan Tiandao dan berada di belakang anak laki-laki berpakaian darah itu. Semua orang di Sekte Tiandao mundur ke sudut, dan kedua belah pihak berhadapan dalam jarak yang cukup jauh. Pemuda berpakaian darah memiliki senyuman di bibirnya, dan matanya menyapu wajah semua orang satu persatu, dan akhirnya mendarat pada Qian Yu dan orang bijak lainnya. Apakah kamu ingin terus berjuang? Anak laki-laki berpakaian darah itu tersenyum perlahan. Sage Agung Qian Yu dan yang lainnya sedikit mengernyit. Kekuatan mereka kini telah pulih hingga 50% hingga 60%, dan mereka bukannya tanpa kekuatan untuk bertarung. Saya kira tidak demikian.
Pemuda berpakaian darah itu tersenyum dan berkata, panggil anak itu keluar. Sebagai pemimpin Sekte Bulan Darah, saya berjanji tidak akan pernah membunuhnya, dan saya akan mengirimnya kembali setelah masalah ini selesai. Setelah kami mengambil orang, kami tidak akan lagi ikut campur dalam urusan Sekte Tiandao. Tentu saja Anda harus pergi, dan keluarga Zhang serta keluarga Bai juga harus pergi. Mendengar ini, Sein Junyang dan anggota keluarga Ye lainnya tidak bisa tidak menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, dan Sekte Dewa Bulan Darah serta anggota dari kedua keluarga ini mundur. Sejak saat itu, keluarga Ye akan mengambil keputusan akhir di Sekte Tiandao. Orang-orang dari keluarga Bai dan keluarga Zhang tampak sedikit terharu. Mimpi. Petapa Agung Qianyu berkata dengan marah, setelah menghancurkan Sekte Tiandao kita seperti ini, hanya ingin pergi dengan menara Tianlun sambil menepuk pantatmu, adakah hal yang bagus? Anak laki-laki berpakaian darah itu tidak menganggapnya serius dan berkata sambil tersenyum, saya di sini bukan untuk membicarakan hal ini dengan Anda. Jika Anda tidak setuju, maka saya tidak punya pilihan selain membunuh Anda semua. Sayang sekali kalian semua adalah yang terbaik di antara pria. Kedua murid Yao Guang bahkan lebih mengagumkan bagiku. Master Pedang Tian Xuan adalah pahlawan di antara wanita. Setelah menjadi kaisar suatu hari nanti, aku juga akan takut padamu. Dia sangat tegas, tanpa basa-basi, dan bergegas dengan darah. Ekspresi Sage Agung Long Yun dan yang lainnya tiba-tiba berubah, Sage Agung Qianyu memimpin, dan kemudian beberapa orang lainnya membunuh mereka pada saat yang bersamaan. Haha, tanpa formasi pedang kaisar manusia, bagaimana kamu bisa bertarung denganku? Kamu benar-benar mengira aku tidak marah, beraninya kamu berinisiatif menggodaku. Mata pemuda berlumuran darah itu dingin dan sombong. Dia menunjukkan ketulusannya dan tidak lagi menahan diri sama sekali, dia mengangkat tangannya dan mendorongnya dengan lembut. Fiuh. Sebelum Sage Agung Jingchen dapat melihat dengan jelas, tubuhnya terbang dan menghantam tebing di belakang lapangan Tiandao. Kemudian dia membalikkan tangannya dan bertepuk tangan, bulan darah bermekaran di matanya, rambut hitamnya menari-nari dengan liar, dan Kaisar Wei berlari dengan liar. Sebelum Raja Kera Qianyu bisa melihat dengan jelas, tangan anak laki-laki berlumuran darah itu jatuh ke bahunya. Klik. Bahu Sage Agung Qianyu langsung hancur, lalu dia berlutut di tanah dengan ekspresi kesakitan yang luar biasa di wajahnya. Jika kamu berada di puncakmu, kamu masih bisa bertarung denganku beberapa kali. Dalam situasi ini, aku akan membunuhmu seperti seekor semut dihancurkan sampai mati. Sage Agung, kamu sudah tua dan waktu telah berubah. Bahkan jika kamu tidak melakukannya. Jika kamu tidak bertemu denganku, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku dalam hidup ini. Juga sulit baginya untuk menjadi seorang kaisar. Saat anak laki-laki berpakaian darah itu berbicara, tangan di bahunya berubah menjadi pisau dan dipotong ke arah leher petapa Agung Qianyu. Berhenti. Ye Guhan datang untuk membunuh, dan saat ujung pedang bergetar, seluruh ruangan bergetar, menciptakan ribuan lintasan berbeda. Pemuda berpakaian berlumuran darah itu berdiri dengan tangan di belakang punggung dan melangkah mundur, tampak kalem dan kalem. Lagi pula zaman telah berubah. Orang-orang sepertimu adalah orang-orang yang benar-benar kuat. Di alam Sage Agung, kamu telah menguasai jalan luar angkasa, dan kamu juga dapat mempelajari kode pedang Xuantian Baojian dan Taixuan. Pemuda berpakaian darah itu melangkah mundur dan berkata sambil tersenyum, jika aku tidak pandai dalam seni luar angkasa, klon belaka ini tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Begitu dia selesai berbicara, dia berhenti tiba-tiba, dan tangan kanannya di belakang punggungnya terentang seperti kilat, langsung menjepit ujung pedang King He. Pedang itu tiba-tiba berhenti bergetar. Pemuda berlumuran darah itu berkata sambil tersenyum, kamu dapat mencoba menggunakan kedua seni bela diri itu secara bersamaan lagi dan lihat apakah aku masih bisa terkena pukulannya. Ye Guhan mencoba beberapa kali, tetapi ternyata dia masih tidak bisa menghunus pedangnya, dengan ekspresi kesulitan di wajah tampannya. Ledakan. Pemuda berpakaian darah itu mengayunkan tangan kirinya dengan keras, menjatuhkan Master Pedang Tian Xuan, dan berbalik dan berkata, sepertinya masing-masing dari tiga master pedang hebat di Gurun Timur tidaklah sederhana. Untungnya, kamu belum menjadi kaisar, kalau tidak aku tidak akan berani datang. Apa yang dia katakan bukanlah kebohongan, dia telah memperhatikan ketika dia bertarung dengan jiwa suci Tian Xuan bahwa pihak lain pasti akan memasuki kerajaan kekaisaran dalam waktu kurang dari 10 tahun. Bahkan tidak memakan waktu 10 tahun, jika Anda lebih beruntung, Anda bisa menjadi kaisar kapan saja, hanya bisa dikatakan itu benar-benar kebetulan. Ledakan. Petapa Agung Long Yun ingin mengambil tindakan,
tetapi tinjunya bertabrakan dengan Raja Xingluo. Tinjunya bertabrakan, mengeluarkan suara keras, seperti dua binatang raksasa yang bertabrakan. Yang mulia telah menjadi orang suci secara wujud, mengapa Anda tidak memberitahu saya, bagaimana dengan tubuh daging saya? Raja Xingluo berkata dengan senyuman di wajahnya dan sedikit ejekan di matanya. Orang bijak Long Yun sangat marah sehingga dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak mampu menggoyahkan lawannya. Klan Roh Iblis terkenal dengan vitalitasnya yang kuat, mereka dilahirkan dengan kemampuan pemulihan yang buruk dan dikenal sebagai tubuh abadi. Dan Raja Xingluo ini juga merupakan roh iblis bermata emas. Dari segi tubuh fisik saja, Sage Agung Long Yun benar-benar tidak dapat melakukan apapun padanya. Terserah aku untuk menilaimu. Tubuh dewa yang kamu peroleh masih kekurangan kekuatan, dan ada kekurangan di mana-mana. Cahaya sihir hitam melonjak ke seluruh tubuh Raja Xingluo, dan dengan tekanan yang kuat, lengan Sage Agung Long Yun langsung patah. Leluconnya berakhir di sini. Pemuda berpakaian darah itu berteriak dingin, dan menjentikkan pedang King He di tangan kanannya, langsung melukai Ye Guhan. Ini belum selesai. Dia mendorong dengan kuat ke tanah dengan kedua tangannya, dan dengan keras, kekuatan kekaisaran yang luar biasa berguling, memukul mundur semua orang suci yang menyerang. Di tengah debu yang bergulung, pemuda ini mengenakan pakaian berlumuran darah dan tatapan tajamnya memberinya tampilan tak terkalahkan yang tidak dapat dia lawan. Semua orang di tempat itu tercekik dan tidak bisa berkata-kata, itu sangat kuat. Setelah kehilangan perlindungan formasi pedang kaisar manusia dan menghadapi pemuda serius berlumuran darah, semua orang menyadari betapa menakutkannya lawan mereka. Semua orang di Sekte Tiandao sangat terkejut hingga kulit kepala mereka mati rasa, apakah ini kekuatan seorang kaisar yang kuat? Meskipun itu hanya tiruan, itu sangat kuat hingga tak terbayangkan. Sebelum memikirkannya, kemampuan Ye Guhan untuk melukainya dengan parah benar-benar merupakan pencapaian yang berlebihan. Tuan Muda Pemakaman, begitulah semua orang memanggilmu, jadi aku akan memanggilmu begitu juga. Ikutlah denganku. Jangan khawatir, janjiku padamu akan selalu sah. Aku hanya menginginkan pola matahari dan aku tidak akan pernah menyakitimu. Hidupmu. Jika kamu bersedia, aku tidak akan ragu untuk menerima kamu sebagai muridku, ini adalah kehormatanku. Pemuda berpakaian darah berjalan maju selangkah demi selangkah dengan senyuman di wajahnya. Semua orang bisa melihat emosinya, dia gila, tetapi dia sangat mengagumi orang-orang yang memiliki kekuatan dan bakat. Meskipun Lin Yun membunuh 4 Raja Suci dari Sekte Bulan Darah, dia masih sangat mengaguminya. Dia memiliki sikap berbeda terhadap orang yang berbeda, sangat berbeda dari Raja Xingluo. Ada senyuman di wajahnya, tapi dia masih memiliki tekanan yang kuat, dan tidak ada yang bisa bergerak sama sekali. Bagaimana dengan yang lainnya? Raja Xingluo. Bunuh, tidak ada yang bisa selamat setelah menolakku, kata pemuda berpakaian darah itu dengan tenang. Seperti yang kuinginkan, Raja Xingluo tersenyum galak. Berdengung. Tiba-tiba, Raja Xingluo dan pemuda berlumuran darah menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi berjalan. Ada tembok tak kasat mata yang menghalangi mereka di depan mereka. Jelas hanya tinggal satu langkah lagi dari masyarakat Sekte Tiandao, tetapi langkah ini tidak bisa diambil begitu saja. Alam Kaisar. Mata Raja Xingluo dan anak laki-laki berpakaian darah menunjukkan keraguan pada saat yang bersamaan. Saya melihat semua rerumputan dan pepohonan yang membusuk di mana-mana, dan orang-orang biasa-biasa saja di mana-mana. Tapi saya seperti matahari, di masa jayanya. Saya melihat semua burung di dunia berkicau, seolah-olah mereka puas, tetapi saya seperti burung phoenix, membumbung tinggi ke langit. Tepat ketika keduanya bingung, suara yang jelas bergema dari langit dan bumi, dan mata Lin Yun berbinar, senior itu ada di sini. Seorang pria paruh baya berpakaian seperti sarjana Konfusianisme berubah menjadi sinar cahaya dan bayangan dan mendarat di depan Lin Yun. Dia memandang Raja Xingluo dan anak laki-laki berpakaian darah dengan ekspresi tegas. Metropolitan. Petapa Agung Qianyu dan yang lainnya segera mengenali identitasnya, tampak sedih dan malu. Pria paruh baya yang anggun itu adalah Tianxing, pemimpin sekte sebelumnya dari Sekte Tiandao, dan sekarang dia adalah roh pembentuk tingkat ke-9 Gunung Feiyun. Tubuhnya transparan seperti hantu, dan segumpal api lagi berkobar di dadanya, nyala api itu bergoyang tertiup angin dan sepertinya akan padam kapan saja. Ekspresi sedikit serius pada ekspresi pemuda berpakaian darah itu segera menghilang, dan matanya bahkan menunjukkan ejekan dan penghinaan, dan dia tersenyum dan berkata, ternyata itu adalah Kaisar Pedang. Dia sengaja memperpanjang dua kata tersebut, dengan ekspresi geli di wajahnya. Secerca sisa jiwa, hanya mencoba bertahan hidup di dunia ini,
kata pria parubaya yang anggun itu dengan sopan. Raja Xingluo menghela nafas lega setelah mendengar ini. Sudut mulut pemuda berpakaian darah itu sedikit terangkat, dan sentuhan arogansi muncul di antara alisnya, dan dia berkata, 3.000 tahun yang lalu, Yu Qingfeng masuk ke Sekte Tiandao sendirian, dan melarikan diri dengan keberuntungan setelah diselamatkan oleh Kaisar Selatan. 3.000 tahun kemudian, saya juga akan datang untuk masuk ke Sekte Tiandao. Bagaimana menurut Anda? Kursi dan Yu Qingfeng, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah? Pria parubaya yang anggun itu melihat dan berkata dengan tenang, Yu Qingfeng menerobos dengan tubuh asli Kaisar. Yang mulia hanya berani mengambil risiko dengan klonnya. Mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah, tentu saja, tidak perlu mengatakan. Ah! Pemuda berpakaian darah itu mencibir dan berkata dengan nada menghina, hanya ada sedikit sisa jiwa yang tersisa, dan kamu masih sangat bodoh. Kamu pantas dikalahkan oleh Yu Qingfeng 3.000 tahun yang lalu. Bukankah itu bagus untuk A anjing berada di Gunung Feiyun? Kamu tidak bisa melakukan apapun 3.000 tahun yang lalu. Kenapa kamu melompat keluar sekarang? Tidakkah kamu benar-benar berpikir aku akan ditakuti olehmu? Ini memalukan bagiku, jadi keluarlah dari sini. Saat kata-kata itu jatuh, anak laki-laki berpakaian berlumuran darah itu langsung mengambil tindakan, dengan ekspresi galak di alisnya, dan menghentakkan tangannya. Ledakan. Tidak ada yang melihat dengan jelas bagaimana pria parubaya yang anggun itu mengambil tindakan. Mereka hanya melihat pemuda yang merajalela dengan mendengus berlumuran darah dan mundur 100 meter sebelum nyaris mendapatkan kembali keseimbangannya. Teman kecil, izinkan aku meminjam pedang itu dan menggunakannya. Sebenarnya, aku melihat sekilas asal-usul pedang ini. Pria parubaya yang anggun tersenyum pada Lin Yun. Senior. Lin Yun berjuang untuk bangun, mengeluarkan pemakaman bunga, dan menyerahkannya kepada pihak lain dengan hormat. Pedang yang bagus sekali. Aku sudah bertahun-tahun tidak menggunakannya, jadi aku tidak tahu seberapa banyak keahlian yang masih kumiliki. Zhan Hua memegangnya di tangannya, dan mata parubayanya yang anggun tampak tiba-tiba bersinar. Dan rasanya sangat panas. Orang tua, aku meremehkanmu. Anak laki-laki berlumuran darah menutupi dadanya dan berkata dengan dingin, dia sangat menderita karena tamparan ini. Raja Xingluo tampak waspada, dan keduanya saling memandang, berencana untuk membunuh orang ini terlebih dahulu pada saat yang bersamaan. Tapi saat mereka melangkah keluar, mereka semua menyentuh tanah pada saat yang sama, dan pria parubaya anggun yang memegang pemakaman bunga menghilang langsung dari tempatnya. Nanti, wajah pemuda berpakaian darah itu menjadi gelap, dan dia berbalik bersamaan dengan Raja Xingluo. Fiuh. Mereka melihat seorang pria parubaya yang anggun memegang pemakaman bunga dan bergegas ke kerumunan banyak ahli alam suci dari keluarga Wang dan keluarga Ye. Pedangnya berkobar, darah berceceran, dan semua ahli alam suci berteriak kesakitan. Ilmu pedangnya sangat tepat, seperti harta karun yang dipadatkan secara alami, tanpa kecerobohan apapun. Dua warisan seni bela diri yang berbeda, Tianyin dan Daoyang, beredar di sekelilingnya, dan rasa pingsan di dada tubuh transparannya menjadi semakin terang. Senang sekali, hahaha. Bangkitnya pembunuh parubaya yang anggun, dia menusuk dahi Raja Suci dengan pedang, dan menghancurkan jiwa suci bersamanya. Fiuh. Darah berceceran, dan kepala orang suci lainnya jatuh ke tanah, tetapi dengan jentikan pergelangan tangannya, tubuh tanpa kepala itu terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Dia berbalik lagi dan memotong tubuh yang terbelah menjadi 4 bagian. Segalanya mengalir seperti awan dan air yang mengalir, sangat halus, seolah-olah yang dibunuh bukanlah orang suci, melainkan kubis. Mengerikan. Ini adalah pembantaian sepihak, baik Holy Lord maupun Holy Lord dibunuh dalam satu putaran dan kemudian dipotong-potong. Anak laki-laki berpakaian darah dan Raja Xingluo tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Dalam sekejap mata, belasan Raja Suci yang kuat tewas secara tragis di tempat. Pedang Tianyin dan Daoyang berpotongan, dan selama rotasi, ada aura tak kasat mata yang menempel pada semua orang, sehingga mustahil untuk melarikan diri. Adapun keberadaan level semi-suci, pria parubaya yang anggun itu terlalu malas untuk mempedulikannya, dan dia mengibaskannya dengan jentikan lengan bajunya. Di bawah alam suci, tidak ada yang akan terbunuh. Di atas alam suci, tidak ada yang tertinggal. Semua orang di dalam dan di luar lapangan Tiandao, termasuk Lin Yun, sangat terkejut dengan pemandangan ini. Pemimpin, selamatkan kami. Jangan bunuh kami juga anggota Sekte Tiandao. Kami salah. Keluarga Yuye memohon ampun dengan berlinang air mata. Sage Junyang melarikan diri seperti anjing liar,
menangis, dan mereka yang terbunuh ketakutan setengah mati. Berhenti. Setelah anak laki-laki berpakaian darah itu bangun, dia menjadi sangat marah. Ini semua adalah orang-orang kuat di alam suci. Dia dan Raja Xingluo bergegas masuk, tetapi pria parubaya yang anggun itu mengabaikan mereka dan tidak menghadapi mereka secara langsung, dia hanya dengan kejam membantai pengkhianat sekte Tiandao yang berpartisipasi dalam perselisihan sipil. Dalam waktu kurang dari setengah jam, lapangan Tiandao dipenuhi orang dan darah. Selain anak laki-laki berlumuran darah dan Raja Xingluo, tidak ada seorang pun yang berpartisipasi dalam perselisihan sipil ini. Siapa yang belum pernah sehebat ini? Ye Guhan bergumam pada dirinya sendiri saat dia menyaksikan adegan ini. Anjing tua, aku ingin memurnikan jiwamu dan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Kamu akan disiksa selamanya seumur hidupmu. Anak laki-laki berpakaian darah menjadi gila, matanya merah, dia sangat marah. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tianxing berdiri dengan pedang di tangan, senyuman di bibirnya. Lin Yun memandangnya dari kejauhan dan melihat bahwa pihak lain tampak semakin muda, senyumannya tampak seperti seorang pemuda, dengan sedikit arogansi di masa mudanya. Itu seumuran dengan bunga, anak laki-laki seperti bunga, muda, sembrono, dan sulit diatur. Hahaha. Tianxing tertawa terbahak-bahak dan tak terkendali, nyala api di dadanya begitu terang sehingga dia tidak bisa menatap langsung ke arahnya, dia sepertinya benar-benar telah kembali ke masa mudanya. Saat itu, saya masih muda dan bermimpi, menghunus pedang dan bernyanyi dengan keras. Dia pernah menjadi luar biasa dan terkenal di seluruh dunia. Karena bakat Anda sulit digunakan di dunia, bagaimana mungkin saya bukan pendeta yang baik? Perlu dicatat bahwa selama beberapa hari, ambisinya tinggi, dan ia pernah dijanjikan menjadi yang terbaik di dunia. Tepat ketika anak laki-laki berpakaian darah itu hendak mengambil tindakan, Tianxing, yang sedang tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba berteriak keras dan menunjuk dengan marah ke langit dengan pedangnya. Saya Tianxing, mewarisi nama Tiandao, dan pemimpin generasi ke-765 dari Sekte Tiandao. Tianxing berteriak keras, yang mengejutkan pemuda berlumuran darah itu. Jangan menunggu dia terkejut. Tianxing menyerang dengan pedangnya dan berteriak dengan keras, di mana pedang surgawi. Berdengung. Puncak-puncak Tianyin tiba-tiba meledak menjadi cahaya terang, dan nyanyian pedang yang tak ada habisnya terdengar seperti musik peri. Cahaya pedang yang sangat terang, mengikuti ujung tajam pemakaman bunga, dan langsung menembus anak laki-laki berpakaian darah itu. Ledakan. Anak laki-laki berlumuran darah itu hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia meledak menjadi bola darah dan terkoyak di tempat. Pemimpin arogan ini segera dilenyapkan. Raja Xingluo sangat ketakutan sehingga dia tidak peduli lagi dan berbalik dan lari. Di mana pedang Dao? Tianxing berteriak keras lagi, puncak Dao yang sepertinya sudah lama menunggu, dan seluruh puncak gunung mulai bergetar. Ada kilatan cahaya pedang lagi, diikuti dengan pemakaman bunga yang ditebang. Bang! Raja Xingluo segera dipotong menjadi dua. Bang! Terjadi ledakan lagi, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Ledakan. Lalu terjadi ledakan lagi, jeritan melengking terdengar di udara, dan bola mata emas terpotong-potong di antara daging dan darah yang pecah. Wow, seluruh bagian tubuh roh iblis bermata emas yang sangat arogan ini terbakar. Tapi jiwanya berantakan, dan dia tidak bisa mati lagi. Ini Fajar. Cahaya Fajar menembus kegelapan terakhir sebelum Fajar dan menimpa Tianxing yang sedang duduk bersila. Tahun-tahun itu seperti air yang mengalir di timur, dan kamu tidak dapat menangkapnya kembali dengan pakaian cerah dan kuda yang marah. Tianxing memandangi pemakaman bunga dengan nostalgia yang tak terbatas, dengan senyuman yang tiba-tiba pecah berkeping-keping, dan dia berubah menjadi cahaya dan matahari pagi dan menyatu. Cahaya hangat dan terik, bersama dengan matahari yang baru lahir, menyinari setiap shinobu dan setiap sudut sekte Tiandao. Bab 2193 Rahasia. Tahun-tahun itu seperti air yang mengalir di timur, dan pakaian cerah serta kuda-kuda yang marah tidak dapat mengejarnya kembali. Senior Tianxing pergi sambil tersenyum dan berubah menjadi cahaya, dia menyatu dengan matahari pagi dan menerangi setiap sudut sekte Tiandao. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga sebelum semua orang bisa pulih, Senior Tianxing benar-benar menghilang di depan semua orang. Sejak saat itu, tidak ada lagi orang yang bermain piano di Gunung Feiyun, dan saya tidak tahu apakah saya masih bisa mendengar tawa peri bangau. Lin Yun tiba-tiba menyadari mengapa Senior Tianxing hanya muncul di saat-saat terakhir. Dia hanyalah sisa jiwa, begitu dia meninggalkan Gunung Feiyun, keberadaannya akan sangat singkat. Jika Anda tidak muncul, itu saja.
Begitu Anda muncul, semua orang yang terlibat dalam insiden ini akan terbunuh sepenuhnya. Sama seperti mengikis tulang untuk menyembuhkan luka, dia membersihkan semua ngengat dan tumor di Sekte Tiandao sekaligus. Sekte Tiandao mengalami pukulan yang begitu hebat, dan pasti menderita kerugian yang serius, tetapi mungkin tidak dapat beregenerasi. Tiba-tiba, tubuh pemuda berlumuran darah, yang telah berubah menjadi tumpukan daging yang pecah, memancarkan pancaran cahaya. Anak laki-laki berpakaian darah adalah tiruan dari pemimpin Sekte Bulan Darah, dia sangat kuat dan telah menekan banyak orang suci agung dari Sekte Tiandao sendirian. Meskipun sebagian besar dari orang-orang suci agung ini tidak berada pada puncak kekuatan mereka. Tapi menilai dari kekuatan yang dia tunjukkan, meski mereka berada di puncaknya, mereka mungkin bukan lawannya setelah bergabung. Tetapi bahkan orang seperti itu pun dibunuh oleh pedang surgawi. Sebagai master sekte sebelumnya, Senior Tianxing meminta pengguna pedang untuk membunuh pemuda berpakaian darah itu dengan satu pukulan dari jarak jauh. Klon dari alam kaisar bukanlah alam kaisar. Buku keabadian Blood Phoenix. Wajah Ye Guhan sedikit berubah dan dia bergumam, mundur. Dia pernah bertarung melawan anak laki-laki berlumuran darah sebelumnya, mengandalkan perpaduan dua teknik utama untuk membuat lawan lengah dan melukainya dengan parah. Kemudian, dia bertarung melawannya, dan setelah membayar harga yang mahal, dia terpaksa sampai pada titik di mana dia harus menggunakan sutra keabadian Phoenix Darah. Situasi saat ini agak mirip dengan saat itu, jadi Ye Guhan tidak bisa tidak khawatir. Semua orang dengan cepat mundur, tampak terkejut. Kilauannya menjadi semakin cemerlang, lalu meledak dengan keras. Cahaya terang itu menyengat orang yang tidak bisa membuka mata, dan aura menakutkan meletus. Ekspresi semua orang menjadi tegang, dan ada gelombang masalah lagi. Pola Dewa Matahari yang diam di tubuh Lin Yun tiba-tiba menjadi gelisah, awalnya dia terkejut, tapi kemudian dia teringat sesuatu dan berkata, "Kakak, itu pola Dewa Bulan. Ini bukan sutra abadi Kaisar Darah, itu adalah pola Dewa Bulan yang tersisa di tubuh lawan." Pola Dewa Bulan. Ye Guhan menyusut dengan keras. Bagaimanapun juga, pengingat Lin Yun sudah terlambat. Pola Dewa Bulan mengguncang tumpukan daging dan darah anak laki-laki berpakaian darah itu menjadi bubuk, dan kemudian lepas landas seperti kilat. Wang Muyan, yang berada di udara, mengulurkan tangannya dan mengambil pola Dewa Bulan langsung ke tubuhnya. Berjalan. Kemudian dia menangkapnya dari udara dan membawa Zhao Tianyu, putra dewa yang tidak berjiwa dan tidak responsif, kembali kepadanya dari luar lapangan Tiandao. Pelindungnya, orang suci wanita, tetap berada di sisinya dan menyelamatkan nyawanya. Tiga sosok bergegas langsung ke Menara Tianlun, dan dengan gemuruh, kekuatan ruang dan waktu Menara Tianlun mulai aktif. Saat berikutnya, pusaran ruang waktu muncul dengan Menara Tianlun sebagai pusatnya. Ledakan. Pusarannya terus berputar, dan riak ruang dan waktu menyebar ke segala arah. Semua orang tahu bahwa Menara Tianlun akan pergi. Tapi sekarang banyak orang suci besar yang terluka parah, Lin Yun sendiri juga terluka parah, dan seluruh lapangan Tiandao berantakan. Setiap orang tidak punya pilihan selain menyaksikan Menara Tianlun terus mengaktifkan pusaran ruang waktu. Tidak bisakah kedua pedang Tiandao mengambil tindakan lagi? Putra suci Daoyang menunjukkan kemarahan di matanya dan tampak marah. Ini menara keluarga. Harta ruang dan waktu Sekte Tiandao berisi sumber daya Sekte Tiandao yang berumur ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Petapa Agung Qianyu, Petapa Agung Pedang Tianxuan, dan Petapa Agung Longyun semuanya terdiam beberapa saat. Jelas bahwa dua pendekar pedang Tiandao tidak akan mengambil tindakan. Ledakan. Pada akhirnya, Menara Tianlun, Wang Muyan dan Zhao Tianyu menghilang dari pandangan semua orang. Badai ini akhirnya berakhir. Sekte Tiandao menderita kerugian besar, Menara Tianlun dicuri, 5 orang suci besar menderita kerugian besar, dan halaman anggrek hampir hancur. Fajar menghilangkan kegelapan, dan Sekte Tiandao, terlepas dari korbannya, akhirnya selamat dari gelombang bencana ini. Tetapi semua orang di tempat kejadian sedang dalam suasana hati yang buruk, dan harga yang dibayar oleh Sekte Tiandao terlalu tinggi. Dalam keheningan ini, semua orang yang hadir tidak bisa tidak melihat ke arah Lin Yun. Ye Qingtian adalah penguburan anak laki-laki cantik, dan penguburan anak laki-laki cantik adalah Ye Qingtian. Sejauh menyangkut Sage Agung, mereka telah mengetahui hal ini sejak lama. Namun bagi orang lain, terungkapnya identitas Lin Yun memiliki dampak yang sama besarnya dengan liku-liku ini. Siapa sangka kecantikan terkenal yang terkubur di Kunlun tidak pernah pergi kemana-mana dan selalu bersembunyi di Sekte Tiandao. Dan dia tidak bermaksud rendah hati sama sekali.
Dengan nama Ye Qingtian, dia memenangkan tempat pertama di peringkat naga dan peringkat raja manusia, dan juga memenangkan gelar Tianlongzun. Masalah ini ditakdirkan untuk disembunyikan. Setelah hari ini, akan menyebar ke seluruh gurun timur, dan seluruh Kunlun akan segera mengetahuinya. Dibandingkan dengan Sekte Bulan Darah yang menyebabkan masalah di Sekte Tiandao, mungkin orang luar akan lebih memperhatikan identitas Ye Qingtian, menyebabkan kejutan yang lebih besar. Nah, terima kasih. Apapun yang terjadi, Sekte Tiandao akan menerima bantuanmu, jika tidak, lebih banyak orang dari Sekte Tiandao yang akan mati. Bagaimanapun juga, kamu adalah orang suci dari Sekte Tiandao di mataku. Petapa Agung Qian Yu adalah orang pertama yang memecah keheningan dan memandang Lin Yundao. Terima kasih banyak, Tuan Burian, atas apa yang terjadi hari ini. Pakar alam suci lainnya berbicara satu demi satu dan berterima kasih padanya. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah hal yang luar biasa sekelompok orang suci yang berkuasa berterima kasih kepada semi suci. Tapi sekarang ada terlalu banyak kekacauan, jadi aku tidak bisa membicarakan hal ini denganmu secara detail, Ye Guhan, Ye Guhan. Petapa Agung Qian Yu memanggil beberapa kali, berbalik dan melihat sekeliling, tapi tidak melihat Ye Guhan. Ya. Ye Guhan bersembunyi di sudut, dan pada suatu saat dia mengeluarkan buah naga dan mengunyahnya diam-diam. Kalian, bawa kembali adik laki-lakimu untuk menyembuhkan lukanya, dan kalian akan bisa menontonnya. Kata Sage Agung Qian Yu dengan marah. Hehe, jangan khawatir, adik laki-lakiku adalah yang paling kucintai. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitinya. Ye Guhan mengangkat alisnya dan terkekeh pelan. Petapa Agung Qian Yu mengabaikannya, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram, dengan niat membunuh yang terkumpul di matanya, mulailah sekarang untuk melikuidasi sisa-sisa keluarga Ye dan Sekte Dewa Bulan Darah. Gejolak telah berakhir untuk sementara waktu, dan perhitungan akan dimulai secara alami. Master Pedang Tianxuan datang dan membawa Bai Suying pergi, dia melirik Lin Yun dan tidak menyebutkan pola matahari. Ketika yang lain hampir habis, Sage Agung Jingchen muncul di samping Lin Yun dengan botol pemurni giok Qingquan untuk memeriksa lukanya. Botol giok pegas bening yang memancarkan cahaya suci melepaskan cahaya air biru dan menyelimuti Lin Yun, dan dia langsung merasakan arus hangat. Ada banyak cairan suci misterius yang menembus tubuh Lin Yun melalui filter biru, menenangkan seperti angin musim semi yang bertiup di wajahnya. Baik itu luka luar atau dalam, semuanya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan Lin Yun merasa sangat nyaman. Anggota badan, tulang, organ dalam, semuanya merasakan vitalitas yang tak ada habisnya dan mendapat nutrisi yang melimpah. Tuan istri, harta macam apa ini? Nyaman sekali. Saya merasa luka-luka saya sudah sembuh semua, kata Lin Yun dengan senyuman di wajahnya tanpa banyak keraguan. Dia dengan paksa membuka kiao, menghabiskan darahnya dan menghabiskan vitalitasnya secara berlebihan. Meskipun situasinya tidak seberbahaya medan perang kuno, situasinya masih sangat serius dan akan sulit pulih dalam waktu setengah bulan. Sekarang Sage Agung Jingchen telah mengambil tindakan, tidak hanya semua lukanya telah sembuh, tetapi tidak ada bahaya tersembunyi yang tersisa. Oh, ini adalah sumber cairan dari mata air suci yang jernih. Sage Agung Jingchen enggan menggunakannya untuk menyembuhkan luka kita sebelumnya. Ini keuntungan bagimu. Ye Guhan tersenyum dan berkata, Sage Jingchen yang agung, izinkan saya menggunakannya juga. Pergilah, kamu, kakak, tidak ada gunanya bagiku, kamu hanya tahu cara makan buah. Petapa Agung Jingchen memelototi Ye Guhan dengan marah, lalu memandang Lin Yun dengan penuh kasih, dan berkata sambil tersenyum, Lin Yun masih luar biasa, dia mempertahankan menara Tianlun di saat-saat terakhir dan membunuh 4 orang suci. Itu adalah gayanya dari silsilah Yao Guang. Terima kasih, Guru, Lin Yun tersenyum. Sage Agung Jingchen tersenyum dan berkata, mulut kecilnya manis sekali. Tuan istri, berikan padaku juga, aku juga terluka parah, kata Ye Guhan cepat. Oh, tidak tahu malu, orang bijak yang agung sebenarnya ingin mengambil keuntungan. Orang bijak yang agung Jingchen mendengus dan mengabaikan Ye Guhan. Ye Guhan tersenyum pahit, ini juga murid Yao Guang, dan jaraknya terlalu besar. Setelah Lin Yun pulih dari luka-lukanya, Petapa Agung Jingchen pergi, dia pergi ke halaman Yulan untuk bergabung dengan Xin Yan dan terus merawat yang terluka. Setelah Lin Yun dan yang lainnya tiba di lapangan Tiandao, Xin Yan pun bergegas menuju halaman Yulan. Ada banyak orang terluka di Yulan Yuan yang tidak sempat mengungsi, banyak di antaranya adalah pengawal Jinwu. Untungnya, dia tiba tepat waktu dan menyelamatkan banyak orang yang terluka parah dan sekarat. Tuan, apakah kamu baik-baik saja?
Lin Yun berjalan menuju Sage Agung Long Yun, lukanya hampir stabil. Sebelum merawat luka Lin Yun, Sage Agung Jing Chen telah melihatnya sekali. Sage Agung Long Yun tersenyum pahit dan berkata, untungnya Jing Chen telah pergi, jika tidak, saya akan sangat menderita ketika Anda memanggil saya guru, hahaha. Terlihat bahwa panggilan, guru, ini membuat Sage Agung Long Yun cukup bahagia. Tuan masih harus menelepon saya, kata Lin Yun dengan serius. Nak, sekarang kamu telah melanjutkan statusmu sebagai wanita cantik yang terkubur, kamu masih bersedia memanggilku Tuan. Sage Agung Long Yun berkata dengan emosi. Alam. Lin Yun mengangguk. Meskipun dia sendiri telah menggoda Long Yun karena menjadi master yang murahan, Long Yun benar-benar memperlakukannya dengan baik, dan dia selalu mengingatnya di dalam hatinya. Long Yun memandang Lin Yun dengan ekspresi gelisah, matanya rumit, dan setelah beberapa saat dia berkata, anak baik, Yao Guang sangat beruntung memiliki murid sepertimu. Tapi tidak masalah, dia milikku sekarang, hahaha. Ia tersenyum bahagia, namun pada akhirnya ia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dalam konfrontasi fisik ini, dia kalah dari roh iblis bermata emas, bagaimanapun juga, dia merasa sedih. Saya akan tinggal bersama Sekte Tiandao selama periode ini. Datang dan kunjungi saya ketika Anda ingin pergi. Meskipun saya tidak sebaik Yao Guang, saya memiliki beberapa pencapaian dalam pengembangan seni dewa fisik. Saya tidak ingin membawa itu ke peti mati. Sage Agung Long Yun menepuk bahu Lin Yun setelah mengatakan ini, dia terlihat jauh lebih tua. Orang tua ini sangat suka menambahkan drama pada dirinya sendiri. Kalah dari roh iblis bermata emas bukanlah hal yang memalukan, dan itu tidak dihitung sebagai kerugian. Ye Guhan menghela nafas. Dia bisa memahami kehilangan Sage Agung Long Yun. Gejolak di Sekte Tiandao telah berakhir, namun dampak dari kekacauan ini pasti akan mempengaruhi seluruh Gurun Timur. Mulai sekarang, Sekte Tiandao tidak lagi menjadi pemimpin Tanah Suci Gurun Timur dan akan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Gengsi palsu di masa lalu telah terungkap sepenuhnya. Suara mendesing. Kucing kecil pencuri itu bergegas mendekat, membawa dua harta karun, satu adalah rantai harta karun Xuan Lei yang digunakan Lin Yun, dan yang lainnya adalah manik iblis penakluk suara guntur. Semua orang telah pergi, dan hanya Lin Yun, kucing pencuri kecil, Bing Feng kecil, dan Ye Guhan yang tersisa di lapangan Tiandao. Adik laki-laki, bukankah kamu berencana memperkenalkan gadis kecil ini kepada kakak laki-lakimu? Ye Guhan memandang Xiao Bing Feng dan berkata sambil berpikir, adik laki-lakinya memiliki begitu banyak rahasia. Lin Yun tersenyum dan berkata, saya juga ingin tahu, bagaimana kakak senior bisa mengenal Xuantian Baojian. Siapa gadis kecil itu? Kamu gadis kecil itu. Dengarkan baik-baik. Sebelum Ye Guhan dapat berbicara, Xiao Bing Feng menjadi tidak senang dan memelototinya, kaisar ini adalah N. Bab 2194 hal yang paling sulit untuk ditanggung adalah kebaikan dari seorang wanita cantik. Kaisar ini adalah kaisar pembantaian tertinggi dari klan Dewa Phoenix di seluruh dunia dan 36 surga. Xiao Bing Feng terlihat sombong dan berkata dengan nada mendominasi. Meskipun Ye Guhan mendapat banyak informasi, dia langsung tercengang ketika dia tiba-tiba mendengar daftar larangan yang panjang ini. Apakah 4 lautan dan 8 limbah mengacu pada 4 lautan terlarang di luar Kunlun? Tapi apa itu Bahuang? 36 hari bisa dimengerti, tapi bagaimana dengan 72 gunung? Ye Guhan menatap Xiao Bing Feng dengan heran dan tidak bisa menahan tawa ketika dia menemukan bahwa tidak ada aura darah Phoenix pada dirinya. Dia tersenyum dan berkata, klan Dewa Phoenix. Kamu gadis, apakah kamu burung Phoenix berdarah murni? Haha, menarik, ada beberapa keturunan manusia dengan darah burung Phoenix di Gunung Senhuang. Dia jelas tidak mempercayai kata-kata Xiao Bing Feng, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu adalah Kaisar Tutian, aku akan menjadi reinkarnasi Dewa Pedang. Aku tidak mau repot-repot menjelaskan kepadamu, seorang manusia, bahwa bahkan Dewa Pedang pun dapat dihancurkan hanya dengan satu tegukan api suciku. Xiao Bing Feng menatap mulutnya dan berkata. Hahaha. Ye Guhan tertawa keras, menatap Lin Yun dan berkata, oke, aku tidak akan bertanya lagi tentang rahasiamu. Dia mungkin bisa menebak bahwa Xiao Bing Feng memiliki latar belakang tertentu, mungkin roh senjata kuno, atau secara langsung roh pedang. Adapun klan Dewa Phoenix dan Kaisar Tutian, mereka hanya menertawakannya. Pada akhirnya, dia tidak terlalu peduli dengan rahasia Lin Yun, karena setiap orang punya rahasianya masing-masing. Xuantian Baojian. Lin Yun menolak melepaskan kesempatan ini dan bertanya. Berbicara sambil berjalan.
Ye Guhan tersenyum dan tidak berniat berbicara dengan adik laki-lakinya tentang masalah ini. Bisakah ini dikatakan? Lin Yun terkejut, menurutnya masalah ini sangat sensitif. Siapa yang memberitahuku, adik kecil, bahwa kamu adalah kekasihku? Ye Guhan menggerogoti buah naga dan mengangkat alisnya ke arah Lin Yun dan tersenyum. Lin Yun tiba-tiba merinding. Jangan terlalu menjijikkan. Lin Yun berkata cepat. Hahaha, Holy Lord tidak takut. Dia akan menyerah setelah menggodamu. Adik junior, kamu tidak bisa melakukan itu. Ye Guhan tertawa saat melihat ini. Keduanya bergegas menuju puncak guntur ungu. Ye Guhan mengobrol dan tertawa sepanjang jalan, dan berbicara singkat tentang Suantian Baojian. Saat itu, ketika dia dan aku masih kembar di Gurun Timur, kami berteman, lagi pula, sang guru hampir menerimanya sebagai muridnya. Kami selalu berkompetisi, tapi kami sering berkomunikasi tentang seni bela diri. Kami memiliki banyak perbedaan dan banyak pandangan yang bertepatan. Kami hanya bersimpati satu sama lain, mengerti. Kemudian, dia ingin menyelesaikan cermin harta karun Suantian dan mendiskusikannya dengan saya. Untuk waktu yang lama, saya tidak percaya bahwa dia benar-benar dapat menyelesaikan cermin harta karun Suantian, tetapi dia baru saja melakukannya. Pria ini sungguh luar biasa. Ye Guhan menunjukkan emosi dan menghela nafas. Jadi, penyelesaian Suantian Baojian juga karena kakak senior. Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak mungkin. Ye Guhan menggelengkan kepalanya dan tidak menerima pujian. Lin Yun Dao, tetapi kakak senior dapat menggabungkan kode pedang Suantian Baojian dan Taixuan, saya khawatir Tian Xuanzi tidak dapat melakukannya, bukan? Ye Guhan berkata dengan serius, sebenarnya, ini bukanlah perpaduan yang sebenarnya. Saya hanya memanfaatkannya. Lin Yun sepertinya mengerti, tapi mengingat adegan itu, sepertinya itu bukanlah integrasi yang sempurna. Segera, mereka berdua tiba di Purple Thunder Peak. Semua orang di Zilei Feng kaget, masih mencerna berita yang baru saja mereka terima. Aku akan berjaga-jaga di luar. Meskipun Sage Agung Jingchen telah memulihkan lukamu, kamu masih harus menstabilkan dirimu sendiri, Ye Guhan menjelaskan. Lin Yun sedang memikirkan hal ini. Namun sebelum itu, ada satu hal lagi yang perlu diselesaikan. Lin Yun memegang segel suci layang-layang ungu, dan semua garis di permukaan kotak pedang layang-layang ungu yang tergantung di udara menyala. Ketika bunga layang-layang ungu yang terdiri dari pola terbakar dan mekar, sebuah pintu kosong muncul, yang merupakan pintu masuk ke alam rahasia layang-layang ungu. Setelah melihat kekuatan menara Tianlun, Lin Yun terkadang bertanya-tanya apakah kotak pedang layang-layang ungu adalah harta karun ruang dan waktu. Suara mendesing. Dia dan Xiao Bingfeng dengan cepat melarikan diri ke alam rahasia Ziyuan. Ledakan. Saat dia memasuki alam rahasia, Xiao Bingfeng melepaskan pola dewa angin ekstrim dan pola dewa 10.000 guntur, dan alam rahasia besar segera dipenuhi dengan kekuatan angin dan guntur yang menakutkan. Bingfeng kecil sedang duduk bersila, dengan ekspresi tegas di wajahnya, matanya sedikit tertutup, dan aura menakjubkan melonjak di sekelilingnya, sama menakutkannya dengan dewa. Setelah waktu yang lama, pola dewa angin ekstrim dan pola dewa 10.000 guntur dilepaskan sepenuhnya, dan Xiao Bingfeng membuka matanya dan menghela nafas lega. Kekuatan pola ilahi tertinggi begitu kuat, mengapa Anda tidak memperbaikinya secara langsung? Lin Yun bertanya dengan aneh. Xiao Bingfeng berkata dengan serius, merupakan hal yang baik untuk bisa memurnikan, tetapi pada level kaisar saat ini, saya masih tidak tahu siapa yang memurnikan siapa. Oh. Melihat ekspresi terkejut Lin Yun, Xiao Bingfeng menjelaskan padanya. Harta karun tertinggi langit dan bumi, seperti pola ketuhanan tertinggi, adalah eksistensi yang dapat terus berkembang, seperti harta surga dan bumi serta binatang spiritual langit dan bumi. Anda menyempurnakannya, dan itu menarik kekuatan dari Anda. Ketika kekuatannya kembali ke puncaknya, kebijaksanaan spiritual yang paling primitif akan lahir, dan jika tidak hati-hati, ia akan ditelan sebagai makanan. Jadi, apa yang harus aku lakukan dengan tanda matahari di tubuhku? Lin Yun memandang Xiao Bingfeng dan bertanya, inilah yang harus dihadapi Lin Yun sekarang. Keluarkan dulu. Benda ini bom waktu. Pikirkan tentang gambar 9 teratai sebelumnya. Sekarang ia menolak untuk pergi. Benda ini juga tidak akan damai. Jika tetap di dalam tubuh, itu akan menjadi bom waktu. Xiao Bingfeng berkata dengan tegas. Apa yang terjadi dengan Bai Suying? Lin Yun lebih mengkhawatirkan masalah ini. Ketika Bai Suying disebutkan, mata indah Xiao Bingfeng menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, asal-usul gadis ini agak mengejutkan. Dia bukanlah tubuh suci bawaan, dia adalah tubuh dewa bawaan.
Lin Yun mendengarnya sekali dan mendengar Kaisar mengkonfirmasinya lagi, dan hatinya juga merasakan gelombang. Apa yang dia kembangkan adalah tubuh dewa yang diperoleh. Tubuh dewa yang diperoleh ini sudah sangat menakutkan. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakjubkannya tubuh dewa bawaan. Itu bukan tubuh ilahi matahari tertinggi, melainkan tubuh ilahi matahari yang sangat langka di zaman dahulu. Anda harus tahu bahwa begitu tubuh dewa ini muncul, ia pasti akan tumbuh menjadi kaisar tertinggi di masa depan. Alam ilahi, itu akan mengejutkan dan tak terbayangkan. Xiao Bingfeng berkata dengan tegas, tubuh dewa matahari terkuat dalam sejarah sebanding dengan dewa leluhur ilahi, dan sama terkenalnya dengan leluhur pedang. Lin Yun mengerutkan kening dan berkata, apakah ini hal yang baik? Tetapi tubuh dewa semacam ini tidak pernah muncul pada seorang wanita. Begitu muncul pada seorang gadis, gadis itu ditakdirkan untuk mati sebelum dia dilahirkan. Kelahiran tubuh dewa bawaan pada dasarnya berbahaya, dan dalam kasusnya, dia adalah pasti akan mati, tanpa kemungkinan untuk bertahan hidup. Xiao Bingfeng berkata, jadi menurutku juga sangat aneh. Dari mana asal-usulnya? Terlebih lagi, tubuh dewa ini cacat, sehingga perlu ditekan oleh pola dewa matahari dan disesuaikan dengan pola dewa bulan. Pola dewa matahari adalah untuk menekan keilahian dan menjadikannya hanya memiliki tingkat tubuh suci bawaan. Lin Yun berpikir sejenak dan berkata, cepat ambil pola matahari dan kembalikan padanya. Kaisar ini sebenarnya punya beberapa cara, dan belum tentu pola dewa matahari dikembalikan, kata Xiao Bingfeng sambil berpikir. Kamu harus berbicara dengan Master Pedang Tianxuan tentang ini. Lin Yun sangat ingin melihat pola ilahi tertinggi, dan dia ingin melihat betapa menakutkannya kotak pedang layang-layang ungu yang lengkap setelah mengumpulkan semuanya. Namun jika menyangkut nyawa Bai Suiying, maka tidak ada yang perlu dipertimbangkan, nyawa manusia adalah yang utama. Baiklah, aku akan menangani masalah ini. Tapi, Xiao Bingfeng berkedip dan tiba-tiba tersenyum, kamu benar-benar terlihat seperti bajingan. Orang yang membuat perjanjian dengan Bai Suiying di dalam hatinya sebenarnya adalah kamu. Kamu sebenarnya terus berpura-pura bingung. Lin Yun bergumam, saya tidak berpura-pura bingung. Saya belum pernah benar-benar bertemu dengannya sebelum datang ke Sekte Tiandao. Saya hanya melihat klonnya tertinggal di dalamnya ketika saya ada di daftar pil dewa. Tidak ada interaksi dengan dia. Nyata atau salah? Kenapa aku tidak percaya, kata Xiao Bingfeng. Saya. Lin Yun hendak berbicara ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan suaranya menjadi lebih lembut, mungkinkah? Mata Xiao Bingfeng berbinar, apakah benar ada janji? Pikiran Lin Yun jatuh ke dalam ingatan, untuk waktu yang lama, dia menghela nafas pelan. Dia ingat bahwa setelah dia mengalahkan klon roh senjata lawan, klon roh senjata memberinya kesempatan untuk datang ke Tiandao Zong di masa depan. Lin Yun ingat bahwa dia setuju pada saat itu, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya, dan serangkaian hal terjadi setelah itu. Terutama pertempuran mengejutkan di medan perang kuno, dia benar-benar melupakannya, hanya mengingat bahwa ada orang seperti itu. Tapi saya tidak pernah menyangka pihak lain akan menganggapnya sebagai semacam obsesi hanya dengan melihatnya. Jadi begitu. Setelah mendengar ini, Xiao Bingfeng jarang membenci Lin Yun, dia hanya menatap Lin Yun diam-diam dan mengeluh, kamu memang bajingan yang tampan, dengan temperamen yang baik dan pesona tertentu. Selain itu, serangkaian hal terjadi kemudian. Membuat reputasimu terkenal, keluarga gadis itu mungkin lebih tertarik padamu. Lihat Bai Suiying ini, dia juga memiliki temperamen yang dingin dan menyendiri. Bahkan jika orang-orang mendekatinya di hari kerja, dia mungkin tidak bisa meremehkan salah satu dari mereka. Pada akhirnya, dia akan dicuri oleh bajingan. Seperti kamu. Mari kita hilangkan pola mataharinya dulu. Lin Yun melirik Xiao Bingfeng dan menyela omelannya. Setelah setengah batang dupa, pola dewa matahari berhasil dikeluarkan dari tubuh Lin Yun oleh Xiao Bingfeng. Orang ini sangat rakus terhadap tubuh dan darah Lin Yun, dan itu tergantung pada kecenderungannya untuk tidak pergi. Untungnya, Xiao Bingfeng punya cukup trik untuk mengeluarkannya dan menyegelnya tanpa bahaya apapun. Oke, kalau begitu aku akan mencari Master Pedang Tianxuan dulu. Bingfeng kecil hanya bermain-main, tapi dia tahu keseriusannya, dia tidak bisa menunda saat ini, dan dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Bai Suiying. Tunggu sebentar. Ketika Xiao Bingfeng hendak pergi, Lin Yun menghentikannya, ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, Kaisar Agung, saya ingin menanyakan sesuatu padamu. Ada apa? Jika bisa, cobalah yang terbaik untuk menggunakan metodemu untuk membantu Bai Suiying selamat dari bencana ini. Jangan bicara tentang mengembalikan pola matahari, kata Lin Yun dengan serius. Hah?
Bing Feng kecil sangat terkejut. Dia tahu bahwa temperamen Lin Yun bukanlah seseorang yang mendambakan harta, dan dia selalu murah hati kepada teman-temannya. Jika nyawa Bai Suiying dalam bahaya, simpul elem ini bahkan mungkin bersedia memberikan dua pola dewa tertinggi. Saat dia pertama kali bertemu, pria ini menggali tulangnya dan memberinya tulang Raja Naga Biru, jika tidak, dia tidak akan bisa bergerak sekarang. Mengapa dia menemui Bai Suiying dan tiba-tiba memohon padanya? Jadi begitu. Xiao Bingfeng tiba-tiba terbangun dan menatap Lin Yun dalam-dalam. Lin Yun mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Bab 2195 tidak harum lagi. Di alam rahasia Ziyuan, Lin Yun sedang duduk bersila dan memutar panduan pedang penghancur dunia naga dan Phoenix. Setelah beberapa saat, hantu Tianlong dan Phoenix ilahi muncul, dan energi spiritual dari sekeliling terus mengalir ke tubuh Lin Yun. Tulang Dewa Naga Hijau di dada melepaskan energi suci hijau, mengalir di sepanjang anggota badan dan tulang, menelusuri kembali tempat yang sebelumnya dibasahi oleh mata air suci yang jernih. Ini sangat mudah dan tidak akan meninggalkan bahaya tersembunyi. Setelah menderita kekalahan di medan perang kuno, Lin Yun sangat prihatin tentang hal ini dan tidak bisa lagi membatasi dirinya pada situasi berbahaya dari kultivasi yang stagnan. Saat Lin Yun pulih dari luka-lukanya, Qin Chang, memegang darah naga langit, akhirnya menginjakkan kaki di Kekaisaran Naga. Dia sangat gugup, dia memegang harta tertinggi darah naga langit di pelukannya. Kemungkinan besar hanya ada penurunan seperti itu di seluruh Kunlun, dan kelangkaannya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Qin Chang mengenakan topi bambu dan berjalan sangat rendah hati di sepanjang jalan, tidak berani pamer sama sekali. Ketika dia akhirnya menginjakkan kaki di wilayah Kekaisaran Shenlong, dia tiba-tiba teringat bahwa tuannya sepertinya tidak mengatakan di mana harus bertemu. Kata-kata asli Tian Xuanzi adalah, berikan kepada siapa saja yang memintanya. Dia tidak berani melangkah lebih jauh, jadi dia hanya menunggu di sini sampai akhirnya seseorang datang 3 hari kemudian. Pihak lain berpakaian sama sederhananya dan memakai topi seperti dia. Ketika topinya dilepas, dia memiliki wajah yang cantik dan menawan. Zheng Zilinglah yang menjadi tuan rumah pesta naga Azure bersama dengan Mu Sueling, seorang perwira wanita kelas 1 di Istana Kaisar Xuan, dan pelayan pribadi permaisuri naga ilahi. Dia memiliki temperamen yang luar biasa dan kultivasi yang maju. Kemunculannya yang tiba-tiba di depan Qin Chang membuat Qin Chang gugup. Dia punya banyak pertanyaan, bagaimana pihak lain menemukannya, dan bagaimana dia yakin bahwa dia adalah orang yang dikatakan tuannya. Berikan barang-barangmu padaku dan kamu bisa pergi. Ziling tersenyum dan berkata langsung. Aku tahu kamu punya banyak pertanyaan, jadi jangan tanya, dan jangan khawatir. Ketahuilah bahwa tuanmu dipercayakan olehku untuk menangani masalah ini, kata Sein Ziling dengan tenang. Dia terlihat sombong, dan ketika dia berbicara, dia tidak terlalu menghormati Tian Xuanzi, dan ada perasaan merendahkan dan arogan. Mata Qin Chang berkilat karena ketidakpuasan, tetapi memikirkan penjelasan Tian Xuanzi, dia tidak berani ragu saat ini. Dia mengeluarkan botol kristal emas berisi darah Tianlong dan menyerahkannya dengan hormat. Pupil Sein Ziling menyusut tajam, dan ekspresi kegembiraan muncul di belakangnya. Setelah mengambilnya, dia melihatnya dan berkata sambil tersenyum, kamu melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini. Apakah kamu tertarik untuk berlatih di Istana Kaisar Xuan? Saya bisa memberimu orang suci. Kuota. Tidak tertarik. Qin Chang meliriknya, menjawab dengan cepat dan rapi, lalu mengucapkan selamat tinggal. Holy Lord Ziling tersenyum dan tidak menganggapnya serius. Dia mengatakannya dengan santai dan tidak terlalu memperhatikan pikiran Qin Chang, dia telah lama terbiasa menyendiri dan telah melihat banyak sekali generasi muda jenius yang tiada taranya. Di matanya, orang-orang yang disebut jenius di luar negeri masih jauh di belakang para pemimpin Kekaisaran Shenlong. Yang mulia permaisuri, Anda pasti menyukainya. Holy Lord Ziling menatap Tianlong Sue dengan sedikit ekspresi kegembiraan di wajahnya. Di pesta naga biru, dia ingin mencegat darah naga langit untuk diberikan kepada permaisuri. Dia sudah lama bersama permaisuri naga dan mendengarnya menyebutkannya lebih dari sekali. Alangkah baiknya jika ada setetes darah naga. Jadi dia membuat keputusan tanpa izin dan membiarkan Tian Xuanzi mengambil darah Tianlong, dia tahu bahwa Tian Xuanzi pasti tidak akan menolak. Begitu sesuatu terjadi, Tian Xuanzi pasti bersedia disalahkan. Setengah hari kemudian, Ziling bertemu dengan permaisuri legendaris di dunia saat ini, Istana Kaisar Xuan, yang dikenal sebagai tanah suci tertinggi. Di depan tahta kuno, di 2 kolam yang dipenuhi kabut, seorang wanita dengan keanggunan tiada taraf sedang mandi di kolam tersebut.
Di awan dan kabut, wajahnya tidak terlihat, hanya garis samarnya yang terlihat. Ini adalah area terlarang di Istana Kaisar Xuan, dan jumlah orang yang memenuhi syarat untuk masuk dan keluar tempat ini sesuka hati tidak lebih dari jumlah tangan. Permaisuri naga belum benar-benar muncul selama bertahun-tahun. Ada banyak rumor di benua Kunlun. Ada yang mengatakan bahwa dia sudah lama meninggal. Ada yang mengatakan bahwa dia telah mencapai alam dewa dan telah kehilangan semua kultivasinya. Ada yang mengatakan bahwa dia bertarung dengan pemimpin Sekte Bulan Darah dan terluka parah dan belum pulih. Ada perbedaan pendapat, dan sulit untuk menentukan apakah itu benar atau salah, dan permaisuri tidak pernah bermaksud menjelaskannya. Darah Naga Langit. Setelah mendengarkan kata-kata pejabat wanita Ziling, sepasang mata tiba-tiba tampak terbuka di tengah kabut. Ziling, yang sedang berlutut di tanah, tiba-tiba merasakan tekanan yang luar biasa. Kabut air menyebar, dan sesosok tubuh Anggun keluar. Itu adalah keindahan tiada taraf dengan penampilan anggun, temperamen mulia, dan keagungan yang menakjubkan. Dia adalah wanita paling kuat di dunia saat ini, Permaisuri Naga. Permaisuri Naga mengambil botol kristal emas dari udara dan menatap darah naga langit di dalamnya, ekspresinya berubah. Ziling menekan kegugupannya dan berkata, "Yang mulia, apakah kamu yakin Tian Xuanzi memberikannya kepadamu atas inisiatifnya sendiri?" Permaisuri Naga tiba-tiba berkata, "Budak. Tentu saja." Ekspresi Ziling berubah drastis, dan nada suaranya mulai sedikit bergetar. Permaisuri Naga menghela nafas, wajahnya tanpa ekspresi, dan sebelum Ziling bisa menjelaskan, dia menamparkan wajah Ziling. Bentak. Darah tumpah dari sudut mulut Ziling, dan dia menabrak pilar yang diukir dengan naga, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Tian Xuanzi tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk melakukan ini, tetapi jika kamu membuka mulut, bahkan jika kamu mengatakan sesuatu, dia akan berpikir itu adalah niatku. Ekspresi Permaisuri Naga tenang, tetapi suasana di aula menjadi sangat dingin. Ada kekuatan penindasan yang mengerikan di tubuhnya, seolah-olah dia berada di langit, dan setiap gerakan yang dia lakukan memiliki kekuatan kaisar yang melonjak dalam kegelapan. Tidak apa-apa membuat keputusan sendiri. Bentak. Tetapi sebenarnya tidak ada obat untuk kebodohan. Bentak. Meskipun aku telah berbicara tentang darah naga langit, benda ini sama sekali tidak berguna bagiku. Yang sebenarnya kuinginkan adalah tulang naga langit. Bentak. Bentak. Jika kamu bisa membuat keputusan sendiri dan menemukan tulang naga langit untukku, itu akan dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Permaisuri Naga berbicara dengan lembut dan menamparkan wajahnya setiap kali dia berhenti, sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Holy Lord Ziling untuk meminta maaf. Sayang sekali. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Saat itu, Kaisar Selatan bahkan tidak berani masuk ke Gunung Tianxiang. Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku berani? Bang! Setelah tamparan ini, wajah Holy Lord Ziling benar-benar busuk. Pipi yang awalnya dingin dan menawan, halus dan putih kini menjadi busuk dan berdarah, dan semua tulangnya salah letak. Dari awal hingga akhir, Permaisuri Naga bahkan tidak melihat ke arah Ziling. Dia menerbangkan botol kristal emas itu, dan Ziling dengan cepat menangkapnya. Kembalikan ke tetua suci secepat mungkin, dan biarkan dia berurusan denganmu. Permaisuri Naga berbalik, sosok anggun dan cantiknya perlahan menghilang ke dalam kabut, dan kata-kata dingin lainnya datang dari kabut. Lebih baik mati tepat di depannya. Sein Ziling memegang botol kristal emas dan hampir menangis, dia tidak pernah menyangka bahwa masalah ini akan menjadi masalah besar. Tak disangka, permaisuri yang biasanya tenang akan menjadi sangat marah hari ini. 7 hari kemudian, Lin Yun di alam rahasia Ziyuan membuka matanya, cahaya keemasan muncul di matanya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi suci. Tubuhnya dipenuhi kekuatan agung, seperti gunung berapi yang melonjak, sepertinya siap meletus kapan saja. Lin Yun sangat terkejut, setelah pulih dari cederanya, kultivasinya sedikit tidak dapat dihentikan. Dia secara langsung menerobos kemacetan alam Ziyuan dan mencapai tahap pertama alam semi-Sein Tianyuan, alam api suci. Di Zi Mansion, nyala api emas menyala dalam energi suci yang melonjak. Itu adalah api ilahinya. Api suci menyala selamanya, dan ada dua hukum besar yaitu angin dan guntur yang tersisa di dalamnya, membuat nyala api tersebut terlihat sangat sakral dan merangkak seperti kehidupan. Apakah ini sebuah terobosan? Lin Yun terkejut. Alam Ziyuan, alam King Yuan, dan alam Tian Yuan, 3 alam utama semi-Sein, memiliki kemacetan di setiap alam yang sangat sulit untuk ditembus. Dia juga tidak menyangka bahwa setelah cederanya benar-benar stabil, tingkat kultivasinya akan menembus hampir tanpa melakukan apapun.
Bahkan jika dia ingin mengendalikannya, dia tidak bisa mengendalikannya. Kekuatan yang melonjak jauh di dalam darah anggota badan dan tulangnya terlalu menakutkan. Dengan berkah api suci, kekuatan Ki suci setidaknya meningkat 2 kali lipat, dan aturan jalan suci tampaknya jauh lebih kuat. Lin Yun merasa keseluruhan kekuatannya jauh lebih kuat, tetapi tidak ada terobosan penting. Masih ada sedikit harapan untuk mencapai alam suci. Yuan suci saja sudah cukup untuk menghancurkanku, sedangkan untuk Yuan suci Gangqi. Lin Yun merasa sangat pusing hanya memikirkannya. Saat kekuatannya meningkat, musuh yang dihadapi Lin Yun menjadi lebih kuat. Orang-orang kuat di alam suci yang tidak pernah memikirkannya di masa lalu mungkin akan lebih sering ditemui di masa depan. 1,5 tahun yang lalu, jika dia ingin bertarung melawan orang kuat di alam suci, dia pasti akan berpikir bahwa dia gila. Namun kini kami harus menghadapinya, dan sering kali kami tidak punya pilihan. Yuan suci sudah cukup menyimpang, dan Yuan suci Gangqi bahkan lebih tidak masuk akal. Bahkan kekuatan keinginan pedang galaksi puncak pun tidak dapat menghancurkannya. Lin Yun mengerutkan kening, mengingat detail pertarungannya dengan Heng Ying Sengjun, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa seperti berkeringat dingin. Jika dia tidak memiliki payung matahari dan bulan, dia mungkin akan terluka parah dalam satu pertemuan, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Untuk melawan alam suci, aku harus bertanya pada guruku. Lin Yun memikirkannya sebentar, tapi tidak ada gunanya memikirkannya. Dia bahkan tidak tahu apa itu Sein Yuangangqi, berapa banyak alam yang ada di alam Raja Suci, dan apa perbedaan antara masing-masing alam, dan dia bahkan lebih bingung. Singkatnya, dia bahkan tidak memiliki gambaran samar tentang kekuatan alam Raja Suci. Tugas yang paling mendesak adalah mencari tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki Sein Lord Heng Ying di ranah Sein Lord. Lin Yun mengeluarkan token yang diturunkan oleh Sage Agung, mengaktifkannya dengan energi suci, dan mengirimkan beberapa kata. Setengah jam kemudian, Ye Guhan muncul di alam rahasia Ziyuan. Lin Yun tidak menyembunyikan rahasia kotak pedang. Harta karun luar angkasa. Alam rahasia. Tidak. Ya Tuhan, tempat macam apa ini? Ye Guhan tidak menganggapnya serius pada awalnya, tapi setelah dia masuk, dia tercengang dan tertegun di tempat. Mengapa menurutku ini adalah harta karun ruang dan waktu? Benarkah? Aku juga tidak yakin. Aku tidak bisa yakin sampai semua tanda ilahi tertinggi terkumpul. Lin Yun tersenyum kapan saja. Adik laki-laki, kamu sangat berani. Sungguh menakjubkan melihat bahkan satu pun dari tanda ilahi tertinggi. Kamu ingin mengumpulkan semuanya. Ye Guhan menggerogoti buah naga dan berjalan sembarangan ke pohon Sicamore. Dia mengulurkan tangannya untuk ambillah. Datang dan lihatlah. Kakak laki-laki, ini pohon ara suci. Kamu tidak bisa menyentuhnya sesuka hati. Lin Yun melihat kakak laki-lakinya sepertinya ingin memetik daun dan menciumnya, jadi dia segera menghentikannya. Jika ini benar-benar dipilih, Xiao Bingfeng harus melawannya sekuat tenaga. Pohon suci Indus. Ye Guhan menghentikan tangannya dan tersenyum, adik laki-laki, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Jika ini adalah pohon parasol suci, jangan bilang padaku bahwa alam rahasia ini adalah alam rahasia layang-layang ungu yang legendaris. Apakah kamu bercanda? Pohon parasol suci, hahaha. Saat dia berbicara, dia dengan lembut menepuk-nepuk daun pohon Sicamore suci. Kakak laki-laki memiliki penglihatan yang bagus. Ini memang dunia rahasia Ziyuan. Lin Yun tersenyum. Ye Guhan tidak tahan dengan segera, dan berkata dengan ekspresi bingung, Master Pedang Layang-Layang Ungu yang membunuh dewa di alam suci. Itu dia. Lin Yun Dao. Ye Guhan memandang Lin Yun, dia serius dan tidak bermaksud bercanda. Dentang, dentang, dentang. Melihat ke belakang lagi, saya melihat dedaunan yang baru saja saya foto, dahan-dahan hijaunya bergetar, mengeluarkan suara yang nyaring dan indah. Cahaya suci yang samar muncul, membuat pohon kecil yang tidak mencolok ini menjadi misterius dan mendalam, seolah-olah ada kilatan samar kekuatan ilahi. Melihat ke langit, dua pola ketuhanan tertinggi Ji Feng dan Wan Lei saling melengkapi, membuat kawasan langit dan bumi ini bergemuruh dan bertenaga, seolah-olah ada suara abadi yang akan bertahan selamanya. Ye Guhan menggerogoti buah naga dan melihat sekeliling. Semakin dia melihat, dia menjadi semakin ketakutan. Kesuraman dan keheningan yang dia lihat menyembunyikan makna dingin dan dingin yang bahkan dia takuti. Ye Guhan memiliki ekspresi pahit di wajahnya, buah naga di mulutnya langsung kehilangan aromanya, dan dia menatap Lin Yun dengan ekspresi kesal. Anak ini, tidak heran dia selalu menjadi orang jahat.